Ki Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 3 bagian yang ke-8. Pada bagian ke-7 yang lalu, diceritakan Ki Widura mendapat tantangan secara halus dari Sidanti untuk berbicara di suatu tempat tanpa orang lain. Apakah yang akan terjadi pada Widura? Selamat mengikuti. Dan akhirnya malam itu datang. Ketika peringgitan itu mulai dinyalakan lampu, Widura melihat Demang Sangkal Putung masuk ke dalamnya. "Silakan Kakang," sambut Widura. Ki Demang dengan lelahnya duduk di samping Agung Sedayu yang duduk terpekur. Sejengkal ia menggeser diri, dan terdengar ia berkata lirih, "Marilah Bapak Demang." Silakan Ger," jawab Demang Sangkal Putung itu. Aku baru saja melihat-lihat apakah sawah kita masih sempat ditanami." "Oh," sahut Widura sambil duduk pula, "bagaimana keadaannya?" "Baik," jawab Ki Demang. "Aku mencari Ki Demang sejak siang tadi," berkata Widura. Ya, aku mendengar dari Swandaru. Aku mendengar pula apa yang telah terjadi. Aku menyesal. Kami harus minta maaf kepada Kakang," berkata Widura. "Aku juga. Bukankah Sekar Mira itu anakku? Anak itu memang seharusnya mendapat peringatan." Wajah Sedayu menjadi semakin tunduk. Ia sama sekali tidak berani ikut serta dalam pembicaraan itu. Kemudian terdengar Ki Demang meneruskan, "Dan itu sudah aku lakukan. Mudah-mudahan hal yang tak diharapkan ini tidak terulang kembali." Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Untunglah Demang Sangkal Putung itu sudah cukup usianya untuk dapat memandang setiap persoalan dengan tenang. Karena itu, maka keadaan Widura tidak menjadi bertambah parah lagi. "Mudah-mudahan," berkata Widura kemudian, "mudah-mudahan aku akan berhasil menguasai anak buahku." Ki Demang tersenyum, namun kemudian ia berkata, Sudahlah, aku ingin bicara masalah lain." "Apakah itu?" bertanya Widura. "Aku melihat kejemuan di antara anak-anak kita." "Bukankah begitu?" Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ya," jawabnya, "terasa benar kejemuan itu. Dan karena itu pula lah maka sering terjadi hal-hal yang sama sekali tak diharapkan. Anak-anak itu kadang-kadang membuat hal-hal yang aneh yang kadang-kadang berbahaya." "Tepat," sahut Ki Demang. "Jangankan anak-anak Adi Widura, anak-anak muda Sangkal Putung yang hidup di antara keluarganya pun menjadi jemu oleh ketegangan ini. Nah, aku ada pendapat, kalau Adi menyetujui, bagaimana anak-anak muda Sangkal Putung akan mengadakan perlombaan ketangkasan?" "Bagus," sahut Widura dengan serta-merta. "Ketegangan mereka akan tersalur. Biarlah anak-anakku juga mengadakannya." Ki Demang tersenyum. "Nah, kita tinggal membicarakan kapan dan perlombaan apa." "Baik Kakang," jawab Widura. "Biarlah nanti anak-anak menentukan sendiri." Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya. Rencana itu adalah rencana yang baik sekali baginya. Tidak saja untuk menyalurkan ketegangan yang menghimpit mereka terus-menerus, namun juga untuk memberikan petunjuk-petunjuk bagi anak-anak muda Sangkal Putung untuk lebih maju dalam olah senjata. Dan lebih dari itu, permainan yang demikian akan dapat memberi mereka kegembiraan. "Baiklah," berkata Ki Demang itu kemudian, "biarlah anak-anak membicarakannya. Kini aku ingin beristirahat." Ki Demang itu pun kemudian berdiri dan berjalan keluar. Widura yang mengantarkannya sampai ke pintu, melihat anak-anaknya sudah berbaring di tempat masing-masing. Tetapi ketika pandangan matanya hinggap di sudut pendapa, tempat Sidanti, hatinya menjadi berdebar-debar. Tempat itu ternyata kosong. Anak itu belum berada di tempatnya, gumamnya. Namun ia tidak berkata sepatah kata pun. Ketika Ki Demang telah turun ke halaman, segera Widura masuk kembali ke peringgitan. Dibenahinya pakaiannya, dikeraskannya ikat pinggangnya dan kemudian disangkutkannya pedangnya di lambungnya. Ia kini sudah benar-benar siap, apapun yang akan terjadi atasnya malam nanti dalam kedudukannya sebagai pimpinan pasukan Pajang di Sangkal Putung. Ia masih akan berusaha menguasai Sidanti seorang diri. Janjinya untuk bertemu Sidanti tanpa diketahui oleh siapapun benar-benar akan dipenuhi. Demikianlah ketika Widura telah siap benar,
berkatalah ia kepada Agung Sedayu, kau tinggal di rumah kali ini Sedayu. Aku akan pergi seorang diri. Dada Agung Sedayu berdebar-debar, justru baru siang tadi terjadi peristiwa yang mengusutkan hatinya. Karena itu ia bertanya, kenapa aku tidak ikut serta paman? Tidak apa-apa, kau tinggal di rumah. Widura tidak menunggu jawaban Agung Sedayu. Segera ia melangkah keluar. Katanya dalam hati, biarlah anak itu aku tunggu di regol halaman. Demikian Widura meninggalkan Pringgitan. Demikian hati Agung Sedayu kembali keriput. Tiba-tiba saja terasa dadanya menjadi sesak oleh kecemasan yang menghentak-hentak. Apakah paman sengaja membiarkan Sidanti membunuhku? Katanya di dalam hati. Dan tiba-tiba saja timbullah keinginan yang aneh. Apabila demikian, biarlah lebih baik aku ikut saja kepada Kiai Gringsing. Namun kembali timbul ragunya, jangan-jangan Kiai Gringsing benar-benar menganggapnya seorang yang sakti. Dengan demikian, pada suatu kali ia harus berhadapan pula dengan seorang lawan apapun alasannya. Tiba-tiba Sedayu hampir pingsan ketika didengarnya pintu berderit dan dilihatnya kepala Sidanti terjulur masuk. Tetapi anak muda itu tidak meloncat masuk dan memukulnya. Dengan tersenyum ia bertanya, di manakah Kakang Widura? Di luar, jawabnya singkat, tetapi terdengar suaranya bergetar. Tiba-tiba pandangan mata Sidanti itu menjadi aneh. Ditatapnya tiap sudut ruangan, dan kembali ia bertanya, Kakang Widura tidak di sini. Sedayu menggeleng, dan dadanya menjadi semakin bergetar. Sidanti masih saja menjulurkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian tiba-tiba saja ia melangkah masuk. Ditatapnya wajah Agung Sedayu dengan nyala dendam di matanya. Kemudian terdengarlah Sidanti berkata, sayang, Kakang Widura tidak mengizinkan kita menyelesaikan masalah kita sendiri. Betapapun dada Sedayu bergetar, namun dengan sekuat tenaga masih dicobanya untuk tidak berkesan di wajahnya. Dengan tergagap ia menjawab, demikianlah. Tetapi bukankah kita bisa menempuh jalan lain? Berkata Sidanti pula, kita tidak usah minta izin kepada Kakang Widura. Tetapi Sidanti terkejut ketika tiba-tiba ia mendengar suara Widura di luar pintu. Sidanti, aku menunggumu di sini. Oh, sahut Sidan, aku sedang mencari Kakang. Marilah Sidanti, biarkan Sedayu di tempatnya. Jangan mencoba melanggar perintahku. Sidanti menarik alisnya. Tampaklah wajahnya menjadi tidak senang. Namun ia tidak menjawab. Dengan tergesa-gesa ia melangkah keluar sambil menggeram. Baik Kakang Widura. Tetapi kemarahannya kepada Widura semakin membakar dadanya. Aku akan memenuhi permintaanmu, berkata Widura kemudian. Sidanti tersenyum, terima kasih, sahutnya. Kita pergi sekarang, Widura meneruskan. Aku masih akan melihat gardu-gardu peronda lebih dahulu. Sidanti tidak menjawab, namun ia melangkah ke sudut pendapa. Dari dinding di atas pembaringannya diraihnya senjatanya yang menyeramkan itu. Kemudian katanya kepada Widura, marilah Kakang. Widura tidak menjawab, langsung ia melangkah menuruni pendapa, sedang Sidanti berjalan di belakangnya. Di regol halaman Widura berhenti sejenak. Kepada salah seorang penjaga ia berkata, aku akan nganglang kademangan. Lakukan tugasmu baik-baik. Baik Tuan, jawab penjaga itu. Namun matanya memancarkan keheranannya. Biasanya Widura pergi hampir setiap malam dengan Agung Sedayu, namun kini ia pergi bersama Sidanti. Mereka mencoba meraba-raba apakah sebabnya, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berani bertanya. Sepeninggal Widura dan Sidanti, perlahan-lahan Hudaya berjalan ke regol itu pula. Gumamnya, aneh. Apa yang aneh Kakang? Bertanya salah seorang penjaga. Aku tidak bisa mengerti. Apakah sebenarnya yang memukau Kakang Widura? Anak muda yang sombong itu seakan-akan tak pernah berbuat salah di hadapan Kakang Widura. Kalau aku menjadi Kakang Widura, aku biarkan kemenakannya, angger Agung Sedayu sekali-sekali menghajarnya. Namun agaknya angger Sedayulah yang dianggap bermasalah. Lihat, kini anak yang sombong itulah yang dibawanya. Aku pun tak mengerti, sahut Sendawa yang berada di tempat itu pula. Siang tadi aku melihat Sidanti bercakap-cakap di halaman dengan Kakang Widura. Aku tidak tahu, apakah Sidanti itu sedang minta maaf kepada Kakang Widura. Tetapi dengan tidak dibawanya Sedayu kali ini benar-benar mengherankan.
Tetapi aku mempunyai beberapa prasangka. Semua orang berpaling kepadanya. Apakah prasangka itu? Bertanya Hudaya. Terlalu kabur, jawab Sendawa, tetapi prasangka yang jelek. Semua yang mendengar kata-katanya itu menjadi semakin terpaku. Dan terdengar orang yang bertubuh raksasa itu meneruskan. Kakang Widura agaknya segan juga terhadap Sidanti. Janganlah berkata begitu, sahut salah seorang di antaranya. Bukankah Ki Widura itu telah berkata, menurut Kakang Citragati, bahwa tenaga Sidanti itu sangat diperlukan di sini. Ialah satu-satunya orang di samping Ki Widura, yang setidak-tidaknya dapat menahan arus kemarahan macan kepatihan di antara kita. Sendawa terdiam, namun di dalam hatinya, ia membenarkan pula pendapat itu. Tetapi sikap Sidanti benar-benar telah memuakkan pula. Sedemikian muaknya sehingga tanpa disengajanya ia bergumam, anak muda itu benar-benar anak setan. Siapa? Bertanya Hudaya. Sidanti? Siapa lagi? Kenapa tidak kau tantang saja berkelahi? Bertanya salah seorang sambil tersenyum. Tak ada sebabnya, jawab Sendawa. Gampang, kalau sekali-sekali kau tangkap gadis anak Ki Demang itu, kau pasti akan berkelahi dengan Sidanti. Belum tentu, aku dapat juga berhadapan dengan Ki Demang atau anaknya yang gemuk bulat itu. Kau bersetuju dulu dengan mereka. Bagus, Sendawa berhenti sebentar, tetapi aku tidak berani berkelahi melawan anak kecil itu. Yang mendengar pengakuan itu pun tersenyum geli. Sendawa sendiri tersenyum, namun hatinya mengumpat tak habis-habisnya. Seandainya ia mampu, maka Sidanti pasti sudah dihajarnya. Regol halaman itu kemudian menjadi sepi. Hudaya kemudian melangkah kembali ke pendapa diikuti oleh Sendawa sambil menyeret kelewangnya yang besar dan tebal seperti tubuhnya. Hampir semua orang telah tertidur. Citragati tidur dengan gelisahnya. Sedang Patra dengan nyenyaknya mendengkur di samping Sonya. Widura dan Sidanti masih berjalan menyusur jalan-jalan desa. Singgah dari satu gardu, kemudian gardu yang lain seperti setiap malam dilakukan oleh Widura. Namun kali ini nampaknya ia sangat tergesa-gesa. Beberapa orang pun menjadi heran. Hampir tidak pernah mereka melihat Sidanti meronda bersama Widura. Tetapi seperti orang-orang di regol halaman, mereka pun tidak bertanya pula. Di gardu anak-anak muda Sangkal Putung Swandaru berdiri bertolak pinggang sambil menguap di muka pintu. Tetapi cepat-cepat mulutnya terkatup ketika ia melihat Widura datang ke gardu itu bersama-sama Sidanti. Tetapi Swandaru pun tidak bertanya sesuatu. Hanya matanya sajalah yang memancarkan dendam yang tersimpan di hatinya terhadap anak muda yang perkasa, murid Kiai Tambakwedi yang namanya menakutkan segenap daerah-daerah di sekitar Gunung Merapi. Baru setelah semuanya itu selesai, berkatalah Widura, aku sudah selesai dengan pekerjaanku Sidanti. Sekarang kau mendapat giliran. Mendengar kata-kata Widura itu, Sidanti pun menjadi berdebar-debar pula. Meskipun demikian ia menyimpan juga kegembiraan di dalam dadanya. Jawabnya, baik Kakang, kemana kita akan pergi? Terserah kepadamu, jawab Widura. Kita pergi ke Tegal, ajak Sidanti. Widura tidak menjawab, tetapi ketika mereka sampai di simpang 3 di luar desa induk Sangkal Putung, Widura membelok ke kanan, ke Tegal. Sidanti yang berjalan di sampingnya, mencoba untuk menenangkan dirinya. Meskipun gurunya sendiri telah memberitahukannya, bahwa Widura tidak lebih daripadanya, namun wibawa orang itu telah menjadikannya gelisah. Beberapa saat mereka pun sampai ke pategalan yang luas. Di antara tanaman-tanaman buah-buahan, terdapatlah beberapa bagian tanah yang kosong. Meskipun Widura tidak bertanya sesuatu, namun timbullah dugaan dalam hati, bahwa di daerah sekitar inilah Sidanti mendapat tempaan dari gurunya. Bahkan mungkin kali ini pun gurunya ada di sekitar tempat ini. Meskipun demikian Widura sama sekali tidak gentar. Sebagai seorang pemimpin ia akan tetap pada pendiriannya, apapun yang akan dihadapi. Di bawah sebatang pohon jambu mete yang besar Sidanti berhenti. Katanya, kita berhenti di sini Kakang. Widura pun berhenti pula. Ditebarkannya pandangan matanya berkeliling. Dalam keremangan malam, yang dilihatnya hanyalah batang-batang pohon buah-buahan yang tegak di sekitarnya. Batang-batang yang seakan-akan berwarna hitam kelam. Kemudian dengan suara yang berat Widura berkata, "Nah, apakah yang akan kau lakukan Sidanti?"
Dada Sidanti berdesir mendengar pertanyaan itu. Bagaimanapun juga Widura memiliki cukup pengaruh atas dirinya. Namun dengan sekuat tenaga ia berusaha melepaskan diri dari pengaruh itu. Maka jawabnya, aku ingin minta izin itu, Kakang. Izin untuk berkelahi dengan Sedayu. Ya, sudah aku jawab. Sidanti menarik nafas. Jawabnya, Kakang tidak berhak melarang. Sidanti, berkata Widura. Sebagai seorang yang lebih tua maka segera ia pun tahu maksud Sidanti yang sebenarnya. Karena itu ia meneruskan, kau tidak usah melingkar-lingkar. Katakan bahwa kau tidak puas dengan keputusan itu. Namun jangan mimpi aku akan merubah keputusan itu. Nah, sahut Sidanti, sekarang aku tahu bahwa Sedayu sebenarnya sama sekali bukan seorang pahlawan. Bukan seorang jantan. Apabila demikian, ia pasti sudah berbuat sesuatu. Tetapi ia lebih senang bersembunyi di balik punggung Kakang Widura. Bukankah demikian? Demikianlah cerita bagian ke-8 ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian ke-9 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.